Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Romeo Mulia Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang trigger dalam PL/SQL Oracle. Nah, trigger adalah dia sebuah blok yang dimana blok ini nantinya dia akan berjalan secara otomatis ketika kita melakukan pemrosesan DML atau Data Manipulation Language yang berupa insert, update, dan delete. Nah, jadi si trigger ini dia mirip-mirip dengan web CRUD yang telah kita buat di video sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam SQL Developer ya. Nah, di sini sudah saya buat program untuk trigger ya. Nah, dalam program trigger ini dia terdapat 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel produk, kedua ada tabel produk log, dan tabel transaksi. Nah, ini dimana untuk tabel produk ini dia berfungsi sebagai input data, terus update data, dan hapus data untuk triggernya. Dan untuk tabel produk log itu dia sebagai riwayat transaksi kita atau riwayat kegiatan kita melakukan apa aja. Misal kita habis melakukan insert data, nah di dalam tabel log produk log ini dia bakal menampilkan riwayatnya kita habis melakukan apa. Kemudian di dalam tabel transaksi ini dia nantinya fungsinya untuk mentransaksi dari si produk log, si tabel produknya. Jadi kita di dalam tabel transaksi ini kita juga bisa menginsert data, terus kita dapat mengupdate data dari si produknya, kemudian kita dapat menghapus si transaksinya juga. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Di sini ada tabel produk. Pertama-tama tabel produk. Di tabel produk ini ada ID produk, nama produk, harga, dan stok produk. Nah, ID produk itu bertipe data integer, nama produk varchar 2, harga integer, stok produk, dan integer. Nah, dalam ID produk ini dia memiliki nilai primary key atau nilai yang unik, yang dimana nilai unik ini dia tidak dapat disamakan dengan yang lainnya gitu. Jadi nilai ini hanya satu aja, nilai ID produknya. Nah, langsung saja kita masuk ke data selanjutnya. Nah, di sini kita masukkan insert datanya. Kita insert data manual terlebih dahulu menggunakan query insert into table. Di sini ada ID-nya itu 1, terus nama produknya itu Indomie, harganya itu 3.000, dan stok produknya ada 300. Lanjut, kemudian di sini kita membuat sequence yang dimana nantinya di sequence ini dia berfungsi sebagai penomoran dalam ID produk atau tabel-tabel dari ID dari beberapa tabel ini. Nah, jadi di sini kita buat sequence terlebih dahulu, script sequence, tabel produk. Kemudian ada create or replace. Di sini kita langsung buat triggernya. Trigger untuk si menambahkan atau mengeksekusi dari si sequence ini. Jadi kita buat trigger yang namanya itu table product on insert before insert on table product, yang berarti si trigger ini bakal berjalan ketika kita sebelum memasukkan data atau menginsertkan data ke dalam tabel produk. Terus di sini ada for each row, yang berarti for each row ini dia bakal melakukan perulangan terhadap tabelnya, perulangan sebaris terhadap tabelnya. Kemudian kita mulai begin. Terus di sini ada select table product sequence next file into new ID product from dual. Nah, ini mana ini artinya itu adalah select table product sequence, yaitu memilih atau mengambil data dari table product sequence, yang dimana nanti datanya itu bakal ditambahkan seiring bertambahnya data. Nah, di sini into new ID product, yang dimana si sequence ini nantinya bakal ditaruh di dalam
tabel produk, terutama di ID produk. Nah, jadi si sequence ini nantinya bakal ditaruh di ID produk. From dual ini yang berarti adalah tabel dari database-nya. Kemudian N, kita selesaikan triggernya. Kemudian di sini kita masuk ke dalam tabel kedua. Di tabel kedua ini ada tabel transaksi, di mana di dalamnya ada ID transaksi, ID produk, jumlah, total, tanggal, dan foreign key dari ID produk. Dicoba. Sini berartinya ID transaksi itu pada integer dan dia bernilai primary key. Seperti tadi dia memiliki nilai yang unik. Terus di ID produk dia tipe data integer juga, tidak boleh kosong. Kemudian ada jumlah bertipe data integer, total bertipe data integer, terus tanggal bertipe data date. Dan di sini ada constraint FK column, yang dimana constraint FK column ini dia akan melakukan foreign key si ID produknya. Jadi dia mengambil referensi dari tabel produk, dia ngambil dari ID produk ini. Jadi kan si primary key kan ini nggak boleh ada yang sama ya, atau berarti dinilai unik. Jadi di sini kita panggil si ID produk ini menggunakan foreign key, jadi dia biar terhubung si ID produk ini. Nah, kemudian di sini ada insert into tabel transaksi, yang dimana kita melakukan insert data ke dalam tabel transaksi yang memiliki value ID transaksi adalah 2, ID produknya 1, jumlahnya 1, totalnya 3000, dan tanggalnya itu ada to date, yang berarti tanggalnya ini nih, ada tanggal 4 bulan 4 2023. Kemudian di sini ada select from tabel transaksi, ini tidak usah kita jalankan ya, nanti kita lihat tabel transaksinya itu langsung di si database-nya ini. Kemudian kita membuat sequence lagi. Di sini nama sequence itu adalah tabel transaksi sequence. Create sequence, tabel transaksi sequence. Terus di sini kita buat trigger lagi, yang dimana trigger ini nantinya berfungsi sebagai penomoran lagi dalam ID si transaksi, sama seperti yang ID produk tadi ya. Coba kita lihat di sini, create or replace trigger tabel transaksi on insert before insert on tabel transaksi, yang berarti kita membuat trigger dengan nama tabel transaksi on insert, yang dimana trigger ini bakal jalan secara otomatis sebelum kita memasukkan data ke dalam tabel transaksi. Terus kemudian lakukan for each row lagi untuk membaca datanya. Kemudian sini kita mulai begin select tabel transaksi sequence next file into name ID transaksi from dual. Ini sama kayak tadi, ID sama dengan sequence ID produk. Dia bakal memanggil si tabel transaksi sequence ini, tabel transaksi sequence, dimana nantinya itu bakal ditambahkan seiring bertambahnya data, yang dimana juga dia bakal setelah ditambahkan data dia bakal ditaruh atau disimpan ke dalam di transaksi. Terus kemudian kita end. Nah, kemudian di sini kita buat tabel produk log, di mana tabel produk log ini seperti saya bilang tadi, di sini dia akan menampilkan riwayat apa yang telah kita lakukan gitu, aktivitas. Kita lihat di tabel produk log ini ada ID log, keterangan waktu, nama produk, harga, dan stok produk. Nah, seperti biasa, ID log ini dia memiliki nilai primary key yang berarti unik. Terus selanjutnya kita membuat sequence lagi untuk si ID lognya. Kita create sequence, yang nama sequence dari si tabel produk log ini adalah tabel produk log sequence. Terus kita buat si triggernya lagi. Kita buat trigger create or replace trigger dengan nama tabel produk log on insert before insert on tabel produk log, yang berarti itu sama kayak tadi sebelumnya.
dia bakal dijalankan ketika kita atau sebelum kita memasukkan data ke dalam tabel produk log gitu. Terus for each row lagi sama kayak tadi, terus select table product log sequence next fall into new ID log from dual. Nah, ini sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Kayak sequence sebelumnya, dia bakal menseleksi sequence dari tabel product log sequence ini yang nantinya dia bakal ditambahkan secara otomatis ketika ada data yang ditambahkan. Nah, dia bakal ditaruh di dalam ID log. Kemudian di sini kita buat trigger lagi, yang dimana trigger ini nantinya untuk menambahkan data atau untuk insert data. Kita lihat, kita buat create or replace trigger. Kita buat trigger yang dimana nama triggernya itu adalah trigger produk log DT baru, yang dimana trigger ini nantinya akan berjalan setelah kita menginsert data pada tabel produk. Terus di sini kita for each row. Terus di dalam begin ini ada insert into table product log, yang berarti dia bakal menginsert dari tabel product log, yang dimana si data tabel product log ini memiliki field keterangan. Dia memanggil field keterangan waktu, nama produk, harga, dan stok produk. Nah, kenapa dia tidak mengambil ID-nya? Karena si ID-nya itu sudah dijalankan secara otomatis atau sudah dijalankan oleh si trigger yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Nah, yang trigger sequence itu. Terus masing-masing dari field ini memiliki nilai atau values, keterangan tambah data, waktu sysdate. Sysdate itu berarti waktu yang hari ini, waktu terbarunya. Nah, kemudian itu new name, nama produk. Dia berisi new name, new nama produk, yang berarti new nama produk itu nama produk yang baru kita inputkan atau kita insert. Kemudian harga, dia memiliki nilai new harga juga, sama seperti nama produk, dia bakal menyimpan data yang telah kita insertkan atau data baru yang kita insertkan. Kemudian stok produk juga sama, dia memiliki nilai new stock produk. Kemudian kita end. Langsung lanjut kita ke dalam trigger selanjutnya, yaitu trigger ini itu berfungsi sebagai update data. Kita lihat di sini, kita buat trigger ya. Kita buat trigger create or replace trigger dengan nama trigger produk log DT ubah, yang dimana ini after update on table product. Nah, dia bakal dijalankan setelah kita mengupdate tabel produk. Nah, gitu. Kemudian for each row sama kayak sebelum-sebelumnya juga. Terus kita mulai insert into tabel produk, keterangan waktu, nama produk, harga, stok produk. Sama ini kita mengambil atau menginsert dari tabel produk log, di mana dia memiliki field keterangan waktu, nama produk, harga, dan stok produk, yang dimana masing-masing ini dia memiliki values untuk keterangan ubah data. Terus kemudian waktunya itu ada sysdate, yang berarti waktu sekarang. Terus nama produknya itu adalah nama produk yang baru saja kita update. Nah, nilainya. Nah, kemudian harganya itu mempunyai data atau nilai new harga produk, sama kayak new nama produk. Jadi si harganya ini dia bakal menyimpan nilai data yang kita update gitu. Terus stok produk juga sama, new stock produk. Terus kita end lagi. Nah, kemudian di sini kita selanjutnya membuat trigger untuk menghapus data dari tabel produk. Tabel produk log. Terus kemudian kita buat trigger itu dengan nama trigger produk log DT hapus, yang dimana trigger ini sama kayak sebelumnya, dia bakal dijalankan setelah. Tetapi di sini bakal dijalankan setelah ketika kita update setelah kita delete
data pada tabel produk. Terus kemudian for each row lagi. Terus kemudian begin, mulai. Terus di sini sama insert into tabel produk log, di mana dia mempunyai field keterangan waktu, nama produk, harga, dan stok produk. Terus di masing-masing field ini mempunyai nilai, keterangannya itu mempunyai nilai hapus data, waktunya itu mempunyai nilai sysdate. Terus nama produknya di sini dia mempunyai nilai old nama produk, yang berarti si nama ini nantinya bakal menyimpan data nama produk yang lama atau data yang nama produk yang sudah diupdate yang sudah kita update atau kita insert sebelumnya. Nah, dan juga harga juga sama, dia bakal menyimpan nilai yang telah kita insertkan atau kita updatekan sebelumnya, dan juga stok produk juga sama, dia menyimpan nilai stok produk yang sebelumnya. Lalu kita end di sini. Kemudian di sini kita buat trigger lagi, yang dimana trigger ini dia bakal yang berfungsi sebagai menambahkan data atau menginsert data. Tapi di sini dia bakal menginsert data pada tabel transaksi. Coba kita lihat di sini, kita buat terlebih dahulu triggernya dengan nama trigger tr data baru. Terus kemudian after insert on table transaksi, yang dimana si trigger ini bakal dijalankan ketika kita telah menginsertkan data ke dalam tabel transaksi. Terus for each row, terus kemudian begin. Terus di sini kemudian dia melakukan update tabel produk, yang dimana setelah kita update tabel produk ini, dia bakal men-set atau menyeting stok produknya itu sama dengan stok produk dikurang new jumlah. Berarti new jumlah ini dia bakal didapatkan dari data yang kita baru insertkan atau kita baru tambahkan, yang dimana datanya itu sesuai dengan ID produk yang baru kita tambahkan juga. Nah, di sini jadinya dia melakukan spesifikasi where ID produk sama dengan new produk. Tuh. Jadi si datanya stok produk ini berdasarkan ID produk yang terbaru. Kemudian N. Terus di sini kita buat trigger lagi untuk mengubah data pada si tabel transaksi. Kita buat dulu triggernya seperti yang sebelumnya kita buat triggernya. Nama triggernya itu adalah trigger tr data ubah, yang dimana nantinya ini bakal tereksekusi setelah kita melakukan update pada tabel transaksi, after update on tabel transaksi. Nah, terus for each row lagi, kemudian begin. Kemudian di sini kita lihat di sini kita akan melakukan update pada tabel produk, yang dimana kita melakukan update itu kita men-setting stok produknya sama dengan stok produk tambah old jumlah dikurang new jumlah. Nah, jadinya kita di sini akan mengubah stok produknya itu berdasarkan stok produk yang sekarang ditambah jumlah sebelumnya dikurang jumlah yang baru kita insertkan atau kita update. Nah, terus kemudian di sini terdapat spesifikasi lagi untuk mengambil data dari ID yang terbaru kita insertkan atau kita updatekan. Terus kita end, lalu kita buat create or replace trigger lagi. Sini kita buat trigger dengan nama trigger tr data hapus. Nah, di sini itu fungsi trigger di sini untuk menghapus data dari tabel transaksi. Kita coba kita lihat di sini, kita buat trigger tr data hapus. Terus after delete on tabel transaksi, yang dimana after delete on
tabel transaksi ini berarti dia bakal dijalankan si triggernya setelah kita melakukan delete pada tabel transaksi. Kemudian for each row, kemudian begin, kemudian sini kita tuliskan update tabel produk, dan kita bakal set si stok produknya itu sama dengan stok produk ditambah old jumlah. Jadi stok produknya sekarang dia bakal ditambah dengan jumlah sebelumnya yang telah kita sebelum kita update atau kita insert gitu. Terus kemudian di sini kasih spesifikasi lagi di mana stoknya itu berdasarkan ID produk yang lama gitu. Terus kita end. Langsung saja kita mendemokan insert datanya. Kita masuk ke dalam tabel produk terlebih dahulu. Di sini kan sudah kita insertkan terlebih dahulu tadi melalui insert info ya. Nah, coba kita di sini kita tambahkan data lagi. Di bagian ID produknya tidak usah ditambahkan dikarenakan di bagian ID produk ini sudah dijalankan melalui sequence yang tadi, sekuensi ID produknya. Kemudian di sini kita tambahkan nama produk apa? Kita tambahkan teh bulat nih, teh bulat. Terus kemudian dia harganya 5.000. Stoknya itu dia 500. Nah, setelah seperti ini kita commit. Nah, berarti kalau seperti ini dia sudah jalan ya triggernya. Nah, tuh dia pemberitahuannya sudah jalan. Tambahkan. Kemudian yang kita lakukan itu adalah mengubah datanya. Nah, di sini kita mengubah datanya menjadi apa ya? Kita ubah menjadi teh segitiga deh, teh segitiga. Segitiga. Nah, terus harganya kita ubah juga. Harganya menjadi 6.000. Stoknya kita samain aja. Kemudian setelah kita ubah gini kita commit. Sistem update-nya, si trigger update-nya itu sudah sukses terjalankan. Kemudian setelah kita melakukan insert dan update, kita lakukan delete data. Kita akan melakukan delete kepada si teh segitiga ini. Kita lakukan delete. Kita commit. Nah, untuk delete-nya juga dia berjalan dengan baik ya, triggernya. Kemudian kita masuk ke dalam tabel transaksi dulu. Nah, di sini kan tadi tabel transaksinya itu dia memiliki tambah data juga, ubah data dan hapus data. Coba balik lagi ke tabel transaksi. Kita coba sekarang tambah data. Ini untuk ID tidak usah dituliskan. Untuk ID produknya ini kita mau menambahkan data atau mengubah data dari kita coba tadi untuk ID 2 ya. ID 2 itu kalau nggak salah si teh kotak. Nah, teh kotak. Kita coba ID produknya 2 di sini. Sini kita coba jumlahnya. Di sini jumlah ini dia bakal mengurangi si stok barangnya. Kita lihat tadi data baru. Nah, ini dia. Jadi stok produknya itu bakal dikurangi dengan jumlahnya, jumlah yang kita masukkan di sini. Tadi kan jumlahnya kita lihat di sini dia adalah si 100 ya, 100. Kita kurangi 20 deh. Kita kurangi 20 jadi dia harusnya menjadi 80. Sini harganya bebas, taruhkan. Nah, di sini untuk tanggalnya itu kita masukkan tanggal 5.
05, terus kemudian April juga, terus 23. Oke, kemudian kita commit. Nah, untuk menambahkan di dalam si tabel transaksi sudah sukses, kemudian kita lakukan data ubahnya. Nah, coba kita lihat dulu di tabel produk, kan tadi kan stoknya 100, sekarang jadi 80 dikarenakan dia di sini kita set stok produknya itu dikurang dengan jumlah yang kita inputkan. Tadi kan yang jumlah kita inputkan itu 20, jadi dia berkurang 20. Kemudian kita coba untuk trigger update-nya di sini. Nah, di sini kita kurangi jumlah aja, kita ubah jumlahnya. Nah, tadinya kita kurangi 20, kita kurangi jadi 10 aja deh. Kurangi jadi 10. Oke, langsung setelah itu kita langsung commit. Kita cek di dalam tabel produknya lagi. Nah, di sini setelah berkurang 10 ya. Karena kita update yang tadi berkurang 20, jadi kita kurangi 10. Jadi di sini stok produk itu sisa 90. Kemudian yang terakhir kita menghapus si tabel transaksinya. Nilai tabel transaksi ini kita hapus ininya. Coba kita hapus. Commit. Nah, untuk penghapusan juga triggernya itu dia bakal sudah berhasil ya. Terus kita lihat di sini tadi apa untuk menghapusnya. Nah, berarti kita di sini kita untuk hapus datanya kita set stok produknya ditambah jumlah data sebelumnya. Jadi dia harusnya stok produknya itu bakal kembali seperti semula. Nah, sekarang kita lihat tabel produk lognya, yang berarti ini adalah riwayat kita, apa yang kita lakukan pada si tabelnya. Nah, di sini kan awalnya untuk tabel produk kita menambahkan data si teh bulat benar, terus kemudian kita ubah data si nama produk teh bulatnya ini menjadi teh segitiga itu benar. Kemudian kita melakukan hapus data di dalam tabel produk dan juga benar. Kemudian di sini di dalam tabel transaksi kita mengubah data si teh kotak atau kita menambahkan data dalam teh kotak itu berhasil jadi 80 betul, terus ubah data juga teh kotak 4090 betul, dan yang terakhir juga sukses triggernya berjalan tanpa ada kendala error. Nah, jadi mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Intinya si triggernya ini dia itu mirip-mirip sama web CRUD sederhana yang telah saya buat di video sebelumnya. Dia itu menjalankan fungsi input, update, dan delete. Nah, bedanya dia dijalankan di dalam SQL developer-nya, di dalam database-nya. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang keliru, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.